Kita kembali lagi di Opini Publik pemirsa dan kita masih membahas mengenai kembalikan mood setelah usai libur panjang. Nah, mood di sini mood beraktivitas nih ya, sekolah sih masih libur ya. Masih. Tapi yang pasti yang kerja nih, karena hari ini adalah hari pertama mereka-mereka yang harus bekerja ya kan. Sementara moodnya masih ada di pulang kampung, ya kan. Makan liburan enak. kemarin, makan enak. Tidur boleh dan bangun boleh kapan aja. Iya ya. Jadi ini mengembalikan moodnya susah-susah gampang. Tapi yang pastinya juga mungkin kita akan membuka line interaktif sekarang nih pemirsa di 021 515 5111. Sekali lagi di 021 515 5111. Mungkin bagi Anda pemirsa yang mempunyai pengalaman atau rasa yang sama nih ketika harus bangun tadi pagi untuk mengumpulkan moodnya supaya hari ini saya harus mulai bekerja. Gimana sih cara ngelawannya? Mungkin pemirsa punya cara-cara tips-tips untuk ngelawan mood-mood males tadi agar semangat beraktivitas seperti sedia kala. Nah Mbak Ajeng, kita balik lagi nih ngobrol-ngobrol nih Mbak Ajeng. Kalau mood itu terkait nggak sih sama kepribadian seseorang? Ada orang yang kita bicaranya punya gangguan mood. Ada ya? Ada penyakitnya juga, gangguan mood. Jadi kalau pernah dengar bipolar, itu sebetulnya penyakit bukan gangguan jiwa, tapi lebih ke gangguan mood. Jadi memang tidak stabil moodnya. Jadi gampang sekali misalnya senang, tapi gampang sekali juga sedih, merasa tidak nyaman dengan dirinya. Kemudian bisa tiba-tiba meledak, marah-marah. Kemudian tiba-tiba nggak ada apa-apa gitu. Jadi orang seringkali merasa kok orang bisa seperti itu ya gitu. Karena jenjang waktu antara dia nyaman dengan tiba-tiba merasa tidak nyaman juga dengan dirinya itu sangat cepat. Sehingga banyak orang bilang kenapa sih gitu. Oh mungkin dia punya gangguan mood gitu. Jadi bukan gangguan jiwa ya, tapi gangguan mood, gangguan suasana hati. Jadi bipolar itu bukan gangguan jiwa ya, Bukan. karena kan banyak orang mengatakan bipolar itu gangguan jiwa ya. Di sini justru Mbak Ajeng mengklarifikasi bahwa itu bukan gangguan jiwa, tapi lebih ke gangguan suasana hati. Betul. Mungkin kalau orang bilang mood swing sama nggak? Memang kalau salah satu indikasi seseorang punya gangguan mood tadi atau bipolar adalah mood swing. Cepat sekali naik turun. Ya, dan itu katanya bisa hitungan dalam menit, berubahnya cepat ya? Iya. Oke, nah tapi pengaruh nggak sih kepribadian kalau misalnya gini, si ceria, lebih mudah mengatasi suasana hatinya dibanding si pendiam misalnya gitu, mungkin nggak sih Mbak? Sebetulnya kalau kita bicara mood, ada orang-orang yang memang mudah mengkondisikan moodnya untuk tetap stabil. Jadi dia dalam kondisi apapun, situasi apapun, dia nyaman aja gitu. Jadi lebih kepada kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap apapun situasi dan kondisinya itu bagus, sehingga moodnya bisa terkendali, Itu biasanya orang-orang yang cukup bisa mengendalikan emosi. Jadi dia terbiasa untuk melihat dengan positif thinking ya, maksudnya dia berpikir positif. Oke, kalau misalnya kondisinya kayak gini, ya udah tidak mengganggu apa ya istilahnya ya. Ketika dia bekerja dia juga terlihat gampang sekali untuk menyesuaikan dirinya, nggak mudah terganggu mood walaupun misalnya nih situasinya sangat stres, situasinya sangat menekan, tapi pada dasarnya karena dia memang mudah menyesuaikan moodnya, ya udah nggak ada masalah buat dia. Tapi ada juga kan orang nggak begitu, karena dia merasa selalu terkait dengan kondisi di sekitarnya. Jadi kalau tahu banyak orang yang mudah mengeluh, biasanya karena dia kemampuan beradaptasi terhadap situasi dan kondisinya kurang baik. Jadi ada pengaruh juga gimana dia bisa beradaptasi di satu kondisi ya. Kalau emangnya orang yang tukang ngeluh, biasanya nih moodnya nih bisa dikatakan nggak enak terus nih rasanya suasana hatinya ya. Betul. Nah kalau hari pertama ngantor nih, biasanya kenapa ya rata-rata suasana di kantornya juga adem, orang di meja juga begini gitu ya. Padahal bulan puasa udah lewat ya pemirsa ya, tapi masih kerasa sekali gitu untuk mengembalikan mood yang positifnya tuh masih susah. Justru karena kita tahu bahwa perubahan kembali ke rutinitas tadi itu bukan sesuatu yang menyenangkan buat sebagian orang, berarti kita harus bikin untuk itu menjadi sesuatu yang positif justru. Misalnya termasuk ketika kita mau ke kantor milih pakaian. Pakaian seperti apa sih yang bisa bikin mood kita menjadi senang? Misalnya baju-bajunya berwarna cerah, kemudian dia melakukan sesuatu yang berbeda. Misalnya nih tadinya duduknya selalu yang santai sekali, kemudian dia ubah cara duduknya untuk bisa lebih sigap, lebih nyaman. Nah, udah nggak apa-apa gitu kan. Jadi
ternyata auranya jadi berbeda ya. Jadi apakah kita secara pemikiran itu sudah bisa mengkondisikan dengan rutinitas yang akan terjadi lagi atau enggak? Itu yang sangat berpengaruh. Sangat pengaruh ya. Jadi emang berarti kenapa di hari pertama akhirnya sayu-sayu gitu. Karena lemas-lemas. Gak semangat. Karena emang pikirannya masih di liburan ya. Jadi mempengaruhi ke aktivitas fisik kita ya. Nah mungkin pemirsa ada pengalaman gak hari pertama tadi ngantor gimana rasanya? Apakah harus berjuang dengan perang melawan rasa malas? Atau ternyata enggak tuh semangat-semangat aja. Nah kalau yang semangat-semangatnya pengen tahu nih tips-tipsnya apa sih? Mungkin bisa dibagi ke pemirsa yang lainnya. Mungkin sampai sekarang nih, aduh besok udah hari kedua untuk masuk kerja tapi kok masih males aja gitu ya. Atau mungkin pengen curhat. Atau pengen curhat, boleh lo ngomong ada psikolog di sini kan, jadi bisa menangani suasana hati yang mungkin lagi nggak enak ya. Oke, Anda bisa telepon di 021 515 5111, sekali lagi di 021 515 5111. Bagi Anda yang ingin sharing atau pengen cerita tadi masuk kerja di hari pertama seperti apa, atau juga mungkin kalau kata Mbak Ajeng pengen curhat, monggo loh. Mbak Ajeng lagi semangat karena habis liburan. Betul. Ini bisa dicontoh loh sama kita. Mbak Ajeng habis liburan baru sampai Jakarta tadi siang, tiba-tiba hari ini udah siaran, udah kerja dan semangatnya full banget loh. Luar biasa, tadi bagi-bagi kue dia. Bikin seneng orang lain. Bikin seneng orang lain ya, itu bikin ya? kita semangat. Nah jadi mungkin pemirsa kalau nggak semangat kerja ya bolehlah kirim-kirim ke kami gitu ya. Kita terima aja ya. Oke, terus kalau misalnya mengatasi suasana, misalnya kita semangat nih, tapi teman-teman di tempat kerja mungkin belum terlalu semangat gitu ya. Ini gimana sih ngakalinnya buat diri kita biar nggak kebawa sama aura teman-teman yang belum semangat? Jadi berbagi virus semangat. Jadi kalau misalnya kita bisa menularkan, kalau saya termasuk orang yang percaya bahwa emosi itu bisa ditularkan, termasuk semangat, termasuk berpikir positif itu sebenarnya bisa kita tularkan kepada orang-orang lain. Sehingga kalau kita bercerita hal-hal yang positif, menyenangkan, termasuk ketika kita berbagi cerita liburan, tentunya akan membuat orang lain di sekitar kita itu jadi senang. Jadi pengen tahu, oh apa aja sih yang kemarin dilakukan, seru ya, kemarin liburannya seperti apa. Ayo sharing dengan orang-orang di sekitar kita, yang dekat dengan kita, sehingga juga semangatnya menular, Intan. Oke, nah jadi kalau misalnya memang merasa mood kita lagi bagus, semangat lagi oke, justru kita harus menularkan virus positif tadi ya. Ternyata virus positif tuh harus ditularkan, bukan virus-virus flu aja ya. Jadi kita harus memberikan yang terbaik buat teman-teman kita yang mungkin kelihatannya kayak belum bersemangat ya. Tapi sebenarnya aku pengen tahu deh, kalau memotivasi diri sendiri itu kan susah ya. Kalau menyemangati orang kan gampang ya, ayo kamu pasti bisa gitu. Tapi menyemangati diri sendiri gimana caranya ya? Nah nanti Mbak Ajeng akan jawab nih pemirsa. Jangan kemana-mana karena jawabannya akan dibahas oleh Mbak Ajeng. Selain satu ini tetap di Opini Publik.